Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kaji kita yang sedianya setiap Sabtu malam, ya malam Ahad. Insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk terus memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Mudah-mudahan menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah-wabah penyakit yang ada di antara kita sekalian. Kita berharap semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan diri dan keluarga kita. Kita baca doa dulu pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah curahkan kebaikan atas diri kita sekalian. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, insyaallah kita akan mempelajari tentang kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah fikih para ulama yang barangkali ini menjawab fenomena yang beberapa waktu terakhir kita rasakan. Kadangkala kok hukum dari yang wajib bisa berubah, kenapa? Karena banyak orang awam bertanya, apakah bisa hukum-hukum yang ada di dalam Islam itu bisa berubah? Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kaidah-kaidah fikih para ulama yang menjadi hujah-hujah para ulama untuk memberikan kemudahan-kemudahan di mana seseorang menghadapi satu permasalahan fikih yang dalam rangka meningkatkan kualitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu terkait dengan masalah hal-hal yang menyangkut pergaulan tengah-tengah manusia. Maka insya Allah lewat kita mempelajari kaidah-kaidah fikih para ulama, kita mengetahui tentang metodologi yang diangkat oleh para ulama ketika menetapkan sesuatu, sehingga barangkali kita akan melihat bagaimana terjadi perbedaan pendapat para ulama ya ketika mengangkat satu permasalahan hukum yang berbeda-beda. Untuk itu kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang kaidah fikih, apakah dia termasuk bagian daripada dalil atau tidak? Boleh nggak sih orang berhujah ketika dia beramal, tiba-tiba dia mengatakan ini loh kaidah fikihnya ulama, gitu kira-kira ya. Nah, sebelum kita bicara tentang apakah kaidah fikih itu termasuk dalil atau bukan, kita akan lihat bagaimana definisi ulama bicara tentang dalil. Ya. Di mana kata ulama yang namanya dalil adalah ma yatawassulu bi sahihin nadri fihi ilal ilm. Segala sesuatu yang dengan analisa yang benar itu dijadikan petunjuk untuk apa? Bimatlub khabari walau dhanna, di mana petunjuk itu untuk mengetahui sebuah informasi yang kita inginkan meskipun hanya sampai derajat dhann saja. Ya, jadi yang namanya dalil ya segala sesuatu yang dengan analisa yang sesuai, yang benar, yang dengan analisa ini bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk mengetahui satu informasi ya yang kita inginkan. Ini disebut dengan yang namanya dalil ya. Nah, ada ulama menyebutkan bahwa di antara dalil yang ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Terjadi perselisihan ulama. Ya, di mana ulama sepakat dalil di antaranya adalah yang bersumber daripada Al-Qur'an. Kemudian ulama juga sepakat dalil yang bisa digali adalah bersumber daripada haditsun nabawi. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk juga yang disebut dengan ijma'. Ya, ijma itu beda dengan kata ijtima. Ya, kalau ijtima ngumpul. Ya, beda juga dengan kata jima. Hati-hati itu. Oh, ini kata jima'nya ulama. Wah, salah itu. Kok ulama berjima gitu ya. Jadi yang disebut dengan ijma' ulama, ketika ulama berijtihad, ya tiap-tiap ijtihad ulama itu sampai kepada derajat kesepakatan. Ya, sehingga ada satu permasalahan yang kadangkala ini menjadi khilaf para ulama, masuk juga terhadap perkara yang disepakati oleh para ulama. Ya, termasuk ini bisa dijadikan dalil, termasuk juga metodologi kias. Ya, kias ini bisa jadi dalil.
ya ketika bagaimana Al-Qur'an Allah turunkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 114 surah, 30 juz yang ada di dalam Al-Qur'an secara sempurna, global gitu ya. Yang memang tidak disebutkan secara terperinci, namun dengan adanya informasi yang secara global yang disampaikan lewat Al-Qur'an, maka disinilah kadangkala kita menemukan satu permasalahan yang bisa dirujuk dengan hukum yang sudah ada. Maka ini kadangkala disebut dengan yang namanya qiyas. Ya, di mana dalil qiyas ini adalah hukum yang sebanding, ya, di mana hukum yang sebanding itu telah memiliki kekuatan hukum sebelumnya. Misalnya Rasulullah ketika beliau bersabda kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap yang memabukkan namanya apa? Khamr. Ya, kalau kita hubungkan kepada kebiasaan bangsa Arab, yang namanya khamr itu dulu adalah terkait dengan sesuatu yang diminum, gitu kan? Tapi hari ini kita akan menemukan beberapa jenis-jenis khamr yang dihisap, yang dihirup, yang disuntik. Ya, apakah kemudian yang baru-baru tadi tidak bisa dihukumi? Ya, ada yang disebut dengan metode dalil dengan menggunakan qiyas namanya. Maka yang disebut dengan qiyas itu tadi adalah hukum yang sebanding dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kullu muskirin khamrun, tiap-tiap yang memabukkan namanya khamr. Antum mau ngisep, antum mau nyuntik gitu kan, ketika daya pikirnya hilang, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang betul, mana yang benar, ya, hilang daya pikirnya, itulah khamr namanya. Ya, jadi jangan muntang-muntang cimeng zaman dulu kagak ada, gitu kan. Ya, di zaman Nabi cimeng nggak ada, jadi kita nyimeng boleh, nggak bisa begitu. Ada yang namanya disebut dengan qiyas, ya. Nah, sementara ada dalil yang diperselisihkan. Ya, di antaranya apa? Ada yang disebut dengan al-masalih mursalah. Ya, di mana ya yang disebut dengan al-masalih mursalah ini mengambil hukum satu masalah berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan umum. Ini kadangkala tiap ulama berbeda-beda tentang menetapkan kemaslahatan yang umum itu yang bagaimana. Ya, kemudian juga dikenal dengan nama al-istishab, menetapkan hukum yang berlaku sekarang atau yang akan datang berdasarkan ketetapan hukum sebelumnya, karena tidak ada yang merubahnya. Nah, ini bisa masuk kepada hukum dalil qiyas tadi sebenarnya, ya. Nah, yang berikutnya adalah sadud dzari'ah atau sadud dzara'iyah, ya, di mana kaidah sadud dzara'iyah ini adalah pencegahan terhadap sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan, menyumbat jalan untuk menyampaikan seorang kepada kerusakan. Jadi orang ketika ada beberapa kelompok di antara kaum muslimin yang mengharamkan TV, yang mengharamkan handphone misalnya, itu dengan memakai dalil kaidah sadud dzara'iyah, tindakan pencegahan. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa TV itu banyak rusaknya, ya, banyak rusaknya ketimbang manfaatnya, sehingga dengan apa namanya kaidah sadud dzara'iyah ini atau sadud dzara'iyah ini kadangkala muncul ya hukum yang ada pada waktu itu. Ini contohnya seperti itu. Walaupun memang terjadi banyak perselisihan di tengah-tengah para ulama, ya. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan al-urf. Ya, sesuatu yang biasa terjadi di kalangan kaum muslimin. Nanti kita akan menemukan kaidah yang mengatakan al-'adah muhakkamah. Ya, kebiasaan satu kaum, ya, ketika mereka melakukan tradisi-tradisi kebaikan itu bisa menjadi hukum. Ya, makanya kita nggak bisa ngapa-ngapain selama kapan? Selama kebiasaan itu tidak menentang sunnah, tidak menentang Quran dan sunnah, kebiasaan masyarakat. Ya, apakah orang Jawa yang begitu sopannya sampai menundukkan ya punggungnya kepada orang lain, apakah termasuk sesuatu yang dilarang? Karena ada dalil yang melarang seseorang itu tidak boleh memungkukan punggungnya seperti orang ruku, gitu ya. Nah, ilahnya apa? Gitu kan? Ya, ketika itu masuk kepada sebuah kebiasaan yang dianggap sesuatu kebiasaan itu adalah sebuah kebaikan, yang kebaikan ini ternyata masih sesuai dengan aturan-aturan syariat, maka ini disebut dengan ya bisa saja dijadikan hujjah, ya, al-'adah muhakkamah. Ya, satu kebiasaan bisa menjadi hukum dalam Islam ini yang terkait dengan ya dalil yang menyangkut masalah al-urf, kebiasaan yang dilakukan oleh satu kaum di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Nah, kemudian juga ada syar'u man qablana. Ya.
Syariat umat sebelum datangnya Rasulullah Muhammad SAW diutus, namun syariat ya Rasulullah itu ketika Allah turunkan al-Islam ya itu tidak menghapusnya dengan jelas. Misalnya kebiasaan yang Allah tetapkan kepada Nabiullah Dawud alaihissalam. Apa tuh kira-kira tuh? Yang kita boleh melakukan salah satu amalannya Nabi Dawud apa? Puasa Nabi Dawud. Ya, konon puasa Nabi Dawud ini kata Nabi apa? Afdolus Siyam. Ini sebaik-baiknya puasa. Orang yang menjalankan ibadah puasa Nabi Dawud, ya puasa sunnah, ya buat umat Nabi Dawud, ya termasuk beliau itu Allah syariatkan sampai meninggal dunia puasanya. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari tidak. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Tapi untuk umat Rasulullah ini berlaku hanya sunnah saja. Ya, ini puasa yang terbaik. Kalau sudah melakukan puasa Nabi Dawud, ya puasa sunnah yang lain sebenarnya nggak perlu dilakukan lagi. Kenapa? Karena puasa yang terbaik inilah puasa Nabi Dawud alaihissalam. Ya sekalipun puasa Nabi Dawud yang umat Rasulullah lakukan itu tidak mengikat. Kapan saja antum mau batalin boleh. Ya tidak ada kewajiban untuk mengganti mengqadha puasa Nabi Dawud yang batal. Kenapa? Karena kedudukannya bukan wajib. Gitu ya. Ini terkait dengan syara'u man qablana, syariat umat terdahulu. Contohnya apa? Haji, ibadah kurban, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian termasuk juga ada kaidah atau dalil al-istihsan. Berpindahnya dari satu hukum dalam pandangannya kepada hukum yang berlawanan. Ya, karena ada satu yang dianggap lebih kuat dengan pertimbangan hukum yang baru lebih baik karena kondisi dengan tanpa mengubah hukum asalnya jika kondisinya normal. Contohnya apa? Contohnya terkait dengan masalah membayar zakatul fitr. Ada yang menyebutkan dengan asalah bahan makanan pokok, gitu ya. Ada yang mengatakan dengan uang, ya. Jumhur ulama Maliki, ulama Syafi'i, ulama Hambali itu menyatakan bayar zakatul fitr itu sahnya adalah asalah bahan makanan pokok yang mentah. Tapi kemudian Abu Hanifah beliau berbeda sendiri. Ya salah satu perbedaan yang disebutkan oleh kalangan Al-Hanafiyah bahwa membayar zakatul fitr itu boleh pakai duit. Uang yang setara yang dikonversi dengan nilai satu sok bahan makanan pokok. Ya, alasannya apa? Nah, salah satunya ini al-istihsan ini. Ya, kata beliau apa? Kalau ada mustahik tinggal di pedalaman, gitu kan? Kalau dikasih duit, duitnya nggak manfaat. Dia mau beli apa? Pasar jauh, yang dagang kagak ada, gitu kan? Maka dia lebih manfaat diberikan apa? Bahan makanan pokok. Tapi ketika ada mustahik yang tinggal di perkotaan, ya mall kemana-mana dekat, pasar juga dekat, gitu kan, maka diberikan uang itu lebih manfaat, banyak pilihan ketimbang bahan makanan pokok. Ini terjadilah perbedaan di situ tuh, ya. Nah kemudian juga yang disebut dengan kaidah fikih ini sebenarnya apa? Ulama ketika mendefinisikan kaidah fikih berbeda-beda, sehingga perbedaan definisi kaidah fikih yang ada di tengah-tengah para ulama kemudian menghasilkan hukum-hukum turunan yang lain. Ya, ada yang mengatakan yang namanya kaidah fikih itu hukmu kulli yang tabiqu ala jami'i juz'iyatihi. Ya, satu kaidah yang hukumnya itu universal, yang berlaku untuk setiap masalah-masalah yang menjadi bagiannya. Jadi yang namanya kaidah fikih itu dianggap kaidah untuk menyelesaikan seluruh permasalahan ya yang terkait dengan bagian-bagian hukum pada masalah tersebut. Ya. Nah, sementara orang kalangan yang menyebutkan bahwa kaidah fikih ini adalah salah satu kaidah hukum yang sifatnya global, nah, sehingga dia bisa kadang dijadikan sebuah dalil. Ya, walaupun urutan kaidah fikih itu ternyata nggak disebut-sebut tadi itu. Ya, di antara yang disepakati dengan yang diperselisihkan, ternyata kaidah fikih itu nggak disebut. Ya, nah, kalau nggak disebut, dia bisa jadi dalil apa enggak sih, gitu kan? Nah kemudian juga ada yang mengatakan bahwa yang namanya kaidah fikih itu adalah hukmu aktsari la kulliyah. Ya, di mana kaidah hukum yang bersifat aktsar yang berlaku untuk sebagian besar saja, enggak semuanya.
tidak semuanya permasalahan hukum bisa diselesaikan dengan kaidah fikihnya ulama. Ya, kira-kira gitu loh, ya. Nah, sehingga dengan adanya dua definisi ini, ada yang mengatakan global, ada yang mengatakan sebagian besar saja cakupannya, tidak menyeluruh, sehingga berlakulah nanti hukum-hukum turunannya itu. Ya. Nah, di mana juga ya ulama kontemporer juga menyebutkan bahwa kaidah fikih ini adalah dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syara yang bersifat mencakup sebagian besar bagiannya dalam bentuk ya teks-teks perundang-undangan yang ringkas yang mengandung penetapan hukum-hukum umum pada peristiwa yang dapat dimasukkan pada permasalahannya. Nah, nanti kita akan lihat contohnya kenapa kok sholat Jumat yang wajib bisa berubah gitu ya, kasusnya bagaimana, kaidahnya yang diangkat apa. Nah, nanti kita bisa melihat ya dengan kaidah-kaidah inilah ya ulama kemudian menetapkan beberapa bagian-bagian hukum yang menyangkut masalah yang ada di masyarakat ini ya. Nah, sebagian ulama ada mengatakan bahwa kaidah fikih berlaku untuk keseluruhan ya pada cabang-cabangnya. Sebagian ulama mengatakan tidak keseluruhan ya, tapi yang jadi masalah ya, apakah kaidah fikih ini bisa jadi dalil? Misalnya ada hakim nih, orang berperkara, apakah hakim itu boleh ya mengangkat kaidah fikih menjadi dalil? Ya, bisa apa enggak kan gitu kan? Padahal kaidah fikih itu bukan termasuk bagian daripada dalil, tapi ternyata kenyataannya, faktanya banyak para ulama yang seolah-olah menjadikan kaidah fikih itu sebagai dasar untuk menyimpulkan sebuah hukum. Ya, nanti kaitannya tentang kita pernah dengar darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mencegah mafsadat didahulukan ketimbang menarik manfaat. Itu kan bukan naskah Quran, ya, bukan dalam hadis Nabi, tapi adalah kaulnya ulama, ijtihad ulama yang masuk kepada kaidah fikih ulama. Gitu kira-kira ya. Jadi disebut dengan kaidah fikih itu adalah bagaimana para ulama menyimpulkan hukum-hukum yang ada dengan naskah-naskah, dengan teks-teks, dengan lafaz-lafaz yang menyimpulkan permasalahan hukum dengan penyelesaiannya. Ya, contoh misalnya nanti kita akan melihat fenomena bahwa banyak para ulama seolah-olah menjadikan kaidah fikih ini menjadi hujjah, ya, menjadi dasar untuk menyimpulkan sebuah hukum. Ya, padahal di dalam satu kitab disebutkan apa? Fahukamus syar'i, para hakim syara, malam yaqifu ala naqlin sharihin, selama dia belum mendapatkan dalil yang sharih. Ya, kalau ada orang berperkara gitu kan, si hakim ini nggak boleh menetapkan hukum dengan memvonis dengan kaidah fikih. Dia harus mencari nas-nas yang jelas dulu dari Quran, dari hadis Nabi, ya, apakah itu termasuk ijma'nya sahabat atau dengan kiasnya. Nah, sehingga kalau belum ketemu la yahkumuna, dia tidak boleh kemudian menjatuhkan hukum berdasarkan apa? Ya, dengan berdasarkan kepada salah satu min hadhil qawaid dari sekian banyak kaidah-kaidah fikih yang ada. Ya, jadi awalnya itu ya seorang hakim itu berkewajiban mencari dasar-dasar kenapa dia menjatuhkan vonis itu dengan melihat nas-nas yang ada dulu. Ya, tidak dengan kaidah fikihnya para ulama di antara banyak kaidah-kaidah fikih itu sendiri. Ya. Nah, pada dasarnya kaidah fikih bukanlah dalil. Ya, yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum, tapi kalau ada kaidah, ya kaidah fikihnya ulama yang ternyata diperkuat dengan adanya nas-nas syari'iyah. Ya, Qur'annya ada, dasar hadisnya ada, diperkuat dengan ijma sahabat, maka sebagian ulama membolehkan ya kaidah-kaidah fikih itu jadi dalil. Ya, apa contohnya nanti? Ya, di antara kaidah fikih yang ini sejalan dengan adanya nas-nas syar'iyah. Ya, kita lihat nanti. Nah, di mana ulama ya sampai kepada kesepakatan terkait dengan hujjah kaidah fikih ini. Ulama sepakat kaidah fikih ini bisa jadi hujjah kalau yang bagaimana? Yang pertama, kalau ada sebuah kaidah bersandarkan kepada nas syar'iyah, ya, maka dia dipastikan dapat digunakan sebagai hujjah. Ya, akan tetapi kapasitasnya dia bukan sebagai kaidah fikih lagi, tapi dia sudah berasal daripada dalil nakli tersebut. Ya, antum pada dengar nggak ungkapan begini? Fatwa ulama itu menjadi dalil buat orang awam. Pernah dengar nggak? Ya, MUI ketika mengeluarkan fatwa, gitu kan? Orang awam kayak kita nih, itu bisa menjadikan fatwa itu jadi dalil. Ketika apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia ternyata memenuhi, ya, bersandarkan kepada nas-nas
syar'i di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini kembali, maka dalil itu sebenarnya dalil nakli juga. Ya, karena disandarkan kepada nas-nas syar'iyah tadi. Nah, yang kedua, kaidah fikih dapat ditetapkan sebagai hujjah yang dikedepankan berbarengan dengan nas syar'iyah dalam menentukan sebuah hukum diperuntukkan untuk peristiwa yang baru terjadi. Ini sebenarnya masuk kepada hukum qiyas. Ya, jadi kalau ada kaidah fikih yang berangkat daripada hukum yang sudah ada, kemudian dengan kaidah itu ya disamakan ketentuan hukumnya untuk menyelesaikan masalah, maka ini masuk terhadap perkara yang dibolehkan oleh para ulama. Contoh misalnya apa? Al aslu fil asya al ibahah, hukum asalnya sesuatu itu hukumnya boleh. Antum nemuin hewan yang nggak pernah disebut dalam Al-Quran dan Sunnah, ya disifati juga susah kita mensifati hewan itu, maka hukum memakan hewan itu apa? Hukum asalnya boleh. Kenapa? Ada kaidah yang menyebutkan al aslu fil asya al ibahah, hukum asalnya sesuatu itu hukumnya boleh. Jadi seluruh yang ada di muka bumi ini hukum asalnya boleh kita makan sama manusia, kecuali apa yang telah Allah haramkan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu contohnya kayak gitu tuh. Nah, berlaku hukum qiyas. Kita nemuin binatang namanya kita gak tahu, ya enggak? Tapi binatang ini bisa disifati, ya dengan sifat-sifat binatang yang diharamkan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berlakulah hukum qiyas di situ. Nah, kaidah itu boleh saja ya dijadikan dalil. Ya, yang kedua, kaidah fikih dapat ditetapkan sebagai hujjah jika tidak ditemukan dalil nakli untuk kejadian tersebut. Contohnya apa? Orang yang bisa begini itu nggak sembarangan. Ya, kelasnya adalah para ulama kelas mujtahid mutlak. Ya, ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Damaskus, beliau ditanya, "Ya Mu'adz, kalau kamu nanti sampai di sana, kau berhukum dengan apa?" Dengan kitabullah. Kalau dalam kitabullah tidak ada, dengan sunnahmu ya Rasulullah. Kalau enggak ada juga bagaimana? Aku berijtihad. Ya, nah kapasitas orang yang bisa berijtihad enggak sembarangan orang. Kita ini bukan mujtahid, kita hanya sebagai muqallid, orang yang mentaklid pendapat-pendapat orang-orang yang kita anggap dia ahli dalam bidang hukum itu. Ya, nah jadi enggak semua orang bisa menyimpulkan. Tidak semua orang punya kemampuan istimbatul ahkam namanya. Jangan belagu ya. Pengen belajar agama masuk kamar ya. Mirip ulet masuk ke pompong keluar jadi kupu-kupu. Ya enggak, belajar agama enggak di gurunya. Dia nyimpulin sendiri tuh. Dalilnya ini, hadisnya ini disimpulin sendiri sama dia, keluar cetakannya satu buku. Ya, tapi dia tidak menggunakan metodologi yang sesuai. Dia bukan sebagai seorang mujtahid. Ya, maka ya hasil yang dibuat itu bisa saja menyelisihi apa yang sudah ada. Ya, karena kapasitas sebagai seorang mujtahid itu tidak melekat pada si fulan ini. Ya. Nah, yang keempat, qawaidul fiqhiyah. Kaidah-kaidah fikih bisa menjadi dalil itu bagi para penuntut ilmu kayak kita nih. Ya, buat belajar dah gitu kan. Itu di awal-awal aja kita tahu. Tujuannya apa? Supaya membiasakan diri dengan berbagai hukum yang ada di dalam benak kita. Nanti kadangkala ada hukum yang berbeda-beda. Kenapa kau ulama berbeda? Kadangkala berangkat dari dalil yang kaidah-kaidah yang berbeda juga. Contoh misalnya kasus yang dulu sempat ramai tentang OVO, ya, tentang apa lagi? GoPay, ya. Ada sebagian kalangan mengatakan itu haram karena dia menarik dengan kaidah yang berbeda, gitu kan? Ada sebagian ulama juga mengatakan itu enggak haram hukumnya. Ya, jaizun itu mubah, boleh-boleh saja. Karena yang diangkat adalah kaidah yang berbeda dengan kalangan mengatakan itu haram. Ya, akhirnya kita baru tahu, oh ternyata di sini letak perbedaan pendapat di tengah-tengah kaum muslimin. Gitu ya. Nah, ini kira-kira contohnya apa nih? Nanti kita estafet, mungkin enggak bisa selesai hari ini ya. Ada beberapa kaidah fikih yang digali berdasarkan nas syar'iyah. Ya, nas-nas syar'i diantaranya apa? Ya, pertama ini kaidah yang paling dasar. Ya, sekalipun nanti ada kaidah-kaidah turunannya. Al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara tergantung kepada maksud mengerjakannya. Al-umuru bimaqasidiha. Ya, setiap perkara tergantung pada maksud mengerjakannya.
Nah, kaidah ini kaidah fikihnya ulama. Ya, digali dari mana? Pertama, dalam hadis disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Kata Nabi apa? Segala sesuatu tergantung pada niatnya, dan apa yang didapatkan ialah apa yang telah diniatkannya itu. Ya, akhirnya muncul al-umuru bimaqasidiha. Nah, ditambah lagi apa? Adanya ayat di dalam Al-Qur'an. Kalau Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ya, ternyata kaidah yang disebut dengan al-umuru bimaqasidiha itu melahirkan hukum-hukum. Apa diantaranya? Ya, contohnya apa? Kewajiban mentakyin niat dalam melakukan ibadah. Antum mandi kejebar-kejebur, walaupun basah dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, kalau kagak niat untuk membersihkan hadas besar kita, sah nggak? Nggak sah. Maka niat itu wajib dalam ibadah. Ya, bagaimana yang disebut dengan wajib? Mentakyin niat. Ya, menetapkan niat di mana? Hahuna, di hati. Ya, jadi mentakyin niat dengan melafazkan niat itu berbeda. Kalau melafazkan niat bil lisan, dengan lisan kita. Kalau mentakyin niat di mana? Di hati, gitu ya. Nah, sehingga ulama itu berbeda-beda. Yang disebut niat yang wajib yang bagaimana? Ya, apakah perlu dilafazkan atau tidak? Ada ulama mengatakan nggak perlu dilafazkan, ya. Niat mau udah di hati aja. Ada yang mengatakan sebagai syarat. Kalau niat sebagai syarat harus ada sebelum ibadah. Ntar kita mau sholat isya nih, antum kudu pasang niat sebagai syarat, kata Abu Hanifah. Kalau antum nggak niat, masang niat dari sekarang mau sholat isya, nggak sah sholat antum itu. Ya, kenapa? Karena ada ulama yang menyebutkan niat itu sebagai syarat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan niat itu rukun. Ya, bedanya apa? Kalau rukun, antum kalau mau ibadah nggak boleh jauh-jauh dari perbuatannya. Sehingga ketika antum mau sholat isya misalnya, gitu kan, maka niat itu ditakyin, dia berdekatan dengan perbuatan sholat itu sendiri. Ya, jadi ditakyin tuh. Nah, adapun ulama yang menyatakan boleh melafazkannya, maksudnya apa? Sunnah bagi mereka yang suka ragu-ragu di hatinya, maka melafazkannya hukumnya boleh, bahkan disunnahkan kata ulama Syafi'i. Ya, adapun yang mengatakan oh enggak perlu dilafazkan, yang satu dilafazkan, tapi ulama semua sepakat mentakyin niat dalam ibadah wajib hukumnya. Al-umuru bimaqasidiha. Ya, setiap perkara tergantung kepada maksudnya. Nah, itu digali ya dari hadis, dari Quran ya yang Allah turunkan itu. Apalagi contohnya pada kasus tolak kinayah, sindiran. Ya, kalau ada suami bilang sama bininya, lu kalau nggak pernah sholat gue bilangin sengkek lo, ya gue buang ke laut aja lo, gitu kan? Ketika ngomong begitu 2 minggu kagak balik tuh laki, ya nggak? Ya si bini bingung, ini laki gue nyerahin gue apa enggak nih? Ya, akhirnya ngadu kepada pengadilan manggil si suami, ditanya, bener kamu suami ngomong begitu sama bini, katanya mau buang ke laut tuh bini lu tuh? Iya bener Pak Hakim, saya pengen buang. Saya memang bilang, ya kalau nggak bisa diatur gue buang lu ke laut. Bener Pak Hakim. Hakim nanya, apakah ada niat menceraikannya? Oh enggak Pak Hakim, saya hanya mendidik saja. Ya saya masih sayang sama dia. Ya anak aja 12 dari dia katanya. Ya nggak tega saya ceraiin gitu kan. Ya saya masih sanggup untuk ngebina bini saya. Nggak jadi cerai. Gitu ya. Jadi tergantung kepada niatnya ketika dia menggunakan bahasa yang samar-samar. Tapi kalau ada orang mengatakan cerai dengan bahasa yang sharih, yang jelas, gue ceraiin lo, tak pegat sampean, bubar aja dah, gitu kan? Yang maknanya adalah at-tolak, ada niat, nggak ada niat, jatuh cerainya. Hati-hati tuh, ya nggak? Main-main jadi beneran, beneran jadi beneran 3. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal. Yang beneran jadi beneran, main-main jadi beneran. Salah satunya apa? Nikah. Yang kedua apa? Cerai. Yang ketiga rujuk. Ya, tuh main-main aja orang bercerai masih masa iddah, tiba-tiba senggol-senggolan jadi jima. Kata Abu Hanifah, dia udah rujuk.
walaupun nggak perlu akad untuk seperti orang nikah. Ya, main-main jadi beneran. Ya, cerai juga begitu sama. Neng, malam ini abang mau ceraiin lu, Neng. Ya, lu masih unyu-unyu sih, Neng, katanya kan. Gue ceraiin lu ya. Mau nggak, Neng? Ah, lu mau nggak apa enggak, gitu kan. Kita ngomongnya baik-baik, nggak marah-marah. Ya, tapi yang kita sampaikan adalah kata-kata yang sharih, maka ya itu langsung jatuh, gitu ya. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya tadi samar-samar tadi, ini salah satu contohnya apa? Tergantung niat dia itu, jatuh apa enggak itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, al-yakin la yuzalu bisyak. Ada juga yang menyebutkan al-yakin la yazulu bisyak. Yang namanya sebuah keyakinan itu enggak dapat dihilangkan dengan adanya sebuah keraguan. Ya, sebagaimana di dalam nas syar'i disebutkan ini yang pertama ya. Qala Allahu ta'ala wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Ini pertama nih dalilnya. Yang kedua, sebagaimana Rasulullah beliau sampaikan, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya ngerebek-rebek, ya perutnya mules gitu ya, fa ashkala alaihi, ya kemudian dia kesulitan untuk memastikan akhraja minhu syai'un amla, apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya menuju knalpot bagian belakang. Istilahnya apa? Orang tuh ragu, kentut apa enggak ya? Biasa kentut ada bunyi, ini bunyi kagak ada. Ya, biasa ada bau, baunya kagak ada. Tapi dia ngerasa sesuatu keluar. Tapi dia kesulitan tuh menentukan apakah itu termasuk kentut atau bukan. Nah, sehingga yang ragu-ragu tadi tidak bisa mengalahkan yang yakin. Apa? Antum ketika mau sholat sudah berwudu. Ya, jadi kita nggak bisa dengan keyakinan yang ada itu tidak bisa dikalahkan dengan hal-hal yang sifatnya ragu-ragu tadi. Ya, termasuk ini nih, ya banyak sekali hadis tentang peristiwa ragu-ragu ya. Nah, contoh nih, kalau ada seorang istri tinggal suaminya bepergian dalam jangka waktu yang cukup lama, Neng, ekonomi kita di kampung nggak beres-beres, Neng. Ya, abang kan punya tanggung jawab untuk menafkahin keluarga. Abang izin, Neng, abang mau ke kota besar, mau cari nafkah, perbaiki taraf hidup kita keluarga nih. Ya, yang diyakini oleh si istri ini, suaminya meninggalkan dia dalam keadaan sehat, pergi kan? Ya, tapi lama waktunya. Maka ketika bertahun-tahun lakinya nggak kelihatan batang hidungnya, itu perempuan, ya. Tiba-tiba ada yang kepincut mani perempuan. Boleh nggak dinikahin? Boleh nggak? Kira-kira boleh nggak dinikahin tuh perempuan? Hah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dia belum tahu pasti apakah suaminya mati apa hidup. Ya, sampai kemudian dia yakin kalau suaminya itu benar-benar mati atau dalam keadaan hidup. Ya, misalnya kita ambil tadi keyakinan pertama bahwa si istri ini meyakini bahwa suaminya ketika meninggalkan dia dalam keadaan sehat. Ya, ketika meragukan apakah dia sudah mati apa belum, keraguan tidak bisa mengalahkan ya keyakinan. Nah, sehingga si wanita ini sampai kapanpun dia tidak bisa dinikahi oleh laki-laki lain, kecuali dia mengadu kepada pengadilan. Pengadilan akan melakukan investigasi untuk mencari orang hilang ini, sampai kemudian divonis mati oleh pengadilan, baru dia dianggap sudah menjanda, lewatin masa iddah. Ya, setelah ada vonis hakim kematian suaminya, ya maka dia boleh dinikahi oleh laki-laki yang lain. Itu contohnya begitu. Ya, contoh lagi, kalau ada orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya dalam keadaan sehat, bertahun-tahun kagak kelihatan, dia punya bande, jangan main bagi warisan aja. Ya, matinya kagak tahu gitu kan. Ini bande siapa? Bandenya si fulan nih. Fulannya kemana? Udah puluhan tahun dia nggak kelihatan, udah mati kali gitu kan. Ya, yang begini kagak bisa harta dia dibagi jadi warisan, kecuali diketahui dengan pasti bahwa si fulan itu telah meninggal dunia. Ya, karena keyakinan orang kampung pada waktu itu apa? Orang tuh meninggalkan kampung halamannya dalam keadaan
sehat walafiat. Ya, maka yang yakin tadi nggak bisa dikalahkan dengan yang ragu-ragu. Ya, nah, ini contoh lagi ada kaidah turunannya. Al aslu baqa'u makana ala makana. Yang menjadi dasar adalah tetap apa yang telah ada atas apa yang telah ada. Maksudnya apa? Kayak tadi tuh kasus di mana orang ragu antara kentut atau kagak. Ya, hukum asalnya dia sudah wudu. Ya, maka dipakai tuh hukum yang pertama bahwa dia sudah wudu, yakinnya dia berwudu. Adanya keluar hadas itu kalau dia nggak yakin itu nggak bisa. Ya, nggak bisa dianggap membatalkan sesuatu dengan dalil yang pertama tadi. Kemudian ada kaidah turunan lagi yang mengatakan al aslu bara'atu zimmah. Hukum dasar adalah kebebasan seorang ditanggung jawab. Contoh gini Pak, ada orang dituntut untuk bayar hutang karena si A bilang sama Pak Hakim si B telah berhutang kepada saya. Ya, kata si Hakim nanya ke B, kamu berhutang sama dia? Enggak Pak Hakim, saya enggak merasa hutang sama dia. Pak Hakim akan nanya kepada si A, si A, kalau kau benar si B hutang sama kau, mana buktinya? Kalau gak ada bukti, bisa saja Hakim membebaskan B tidak wajib membayar hutang kepada si A. Walaupun pada kenyataannya dia benar berhutang. Tapi hakim itu ketika melihat kondisi ini, ya al yakin la yazulu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Yang tadi ini ragu-ragu, buktinya kagak ada. Ya udah, hukum asalnya orang itu lepas daripada tanggung jawab. Ya, orang tuh hukum asalnya tidak berhutang. Ya, ketika dia berhutang dia harus ada bukti-bukti yang cukup kuat. Nah, ini Pak, karenanya nanti akan berlaku hukum turunan. Kalau ada orang menghibahkan, ya menghibahkan sesuatu kepada orang lain, ya sementara dia tidak menunjukkan ya bukti-bukti yang meyakinkan, maka bisa saja hibah itu menjadi batal. Nah, contohnya begitu tuh, ya. Ini kemudian lagi disebutkan al aslu fi umuril aridah al adam. Hukum asal dalam perkara yang baru adalah tidak ada sampai ada bukti. Ya, ini hukum-hukum namanya kaidah fikih turunan yang bisa kita jadikan hujah. Kenapa? Karena kaidah turunan ini ya bersandarkan kepada nas-nas syar'i di dalamnya. Misalnya apa? Antum menemukan tadi kasus tadi itu. Ya, ini bapak saya telah menghibahkan kepada saya. Buktinya mana? Ya, barangnya belum diserahin, ya, suratnya juga masih di tangan bapaknya, ya masih nama bapaknya. Maka kita akan berhukum dengan apa? Dengan kenyataan yang meyakinkan bahwa surat itu masih atas nama bapaknya. Ya, bandeknya juga belum pindah ke tangannya dia. Ya, sehingga al yakin la yazulu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ya, jadi sampai ada bukti yang kuat. Nah, biasanya di pengadilan seperti itu. Ya, ini banyak sekali kaidah-kaidah turunannya nih, termasuk juga hukum asalnya ibadah adalah haram. Kecuali ya ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ya, termasuk juga al-aslu fil asya al-ibahah, hukum asalnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan itu. Ya, nah, ini ketika kita memakan sesuatu, ya ragu kita, ini haram kan enggak, haram enggak, kita berangkat ya dari dalil-dalil yang ada bahwasannya apa yang ada di atas muka bumi ini ya diberikan oleh Allah untuk manusia. Ya, maka hukum asalnya segala sesuatu selama belum ada dalil yang mengharamkan, hukumnya al-ibahah, hukum asalnya adalah mubah. Ya, nah, misalnya juga termasuk dalam masalah kemaluan, ya al aslu fil abdha'i at-tahrim, hukum yang kuat pada masalah kemaluan hukumnya haram. Ya, ketika kita menemukan laki perempuan dalam satu kamar dia berzina, ya dia ngaku saya ini suaminya dia, yang satu bilang saya ini istrinya dia, ya buktinya mana? Ya, karena bukti yang menguatkan bahwa itu adalah halal kemaluan adalah lewat adanya akdun nikah. Berarti kita akan cari akad nikahnya bagaimana. Yang ini ragu-ragu kita cari yang menguatkan sampai bukti yang ada. Itu kaidah turunan namanya. Ya, ini baru dua yang kita contohkan. Ya, jadi ada kaidah yang sifatnya dasar, ada kaidah yang sifatnya turunan. Nah, sehingga nanti antum akan menemukan banyak sekali perbedaan yang ada tengah-tengah para ulama ketika ulama menetapkan satu permasalahan dengan hukum yang berbeda-beda. Ya, gitu kira-kira ya. Kalau ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Ada? Silakan.
Pelajarannya memang ini sekali nih. Kalau ngawang-ngawang dikit lepas lagi nih. Ada pertanyaan antum? Iya, salam. Waalaikumsalam. Ya. Suaminya, ya. Ya, jadi kan seperti yang Ana bilang tadi, ketika ada sesuatu keyakinan ya bahwa ketika si istri ditinggal pergi sama suaminya, keadaan dia masih berstatus sebagai seorang istri, tidak dicerai, suaminya sehat, gitu kan? Ketika bertahun-tahun nggak jelas juntrungannya, gitu kan? Si istri terlantar juga hidupnya karena nggak ada yang nafkahin, dia mau nikah lagi. Nah, bagaimana mungkin wanita yang dinikahi oleh laki-laki lain kalau dia masih berstatus sebagai seorang istri daripada seorang laki-laki ini? Maka bagaimana supaya dia bisa menikah? Maka dicarilah bukti yang menguatkan. Jangan pakai kemungkinan-kemungkinan, ya. Paling lakinya udah mati kali, orang bertahun-tahun gak ada kabar. Nggak bisa, itu sesuatu yang ragu-ragu tadi. Maka untuk bisa menguatkan perbuatan dia, ya, apakah nikahnya menjadi halal atau tidak, dia harus mencari bukti yang menguatkan perbuatan yang akan dia lakuin. Bagaimana caranya? Dia tetap mengadu kepada pengadilan, ya, untuk diselesaikan bagaimana status orang yang dianggap nggak jelas ini. Nanti pengadilan dengan perangkat hukumnya menginvestigasi, ya, kira-kira ini laki-laki masih ada apa enggak, ya, dengan perangkat-perangkat pengadilan itu, lewat kepolisian, ya, penyidik dan lain sebagainya. Nah, ketika ternyata pengadilan memvonis bahwa laki-laki ini dianggap meninggal dunia, ada orang yang meninggal dunia karena vonis pengadilan. Karena pengadilan juga memiliki keterbatasan, ya. Ada beranggapan dengan memakai umur orang yang seumuran sama dia. Kalau di kampung itu ada yang seumuran sama dia meninggal, paling dia sama mati juga. Tuh ada kadang begitu tuh hakim. Ada dengan mengatakan paling lama orang hidup paling 90 tahun. Ya, orang kalau masih di bawah 90 tahun, ini masih ada ini orang ini. Ya, ada yang mengatakan begitu. Ada lagi yang mengatakan ya sebagaimana keumuman, ya, umurnya umat Rasulullah itu berapa tahun? Ya, hidup di muka bumi ini. Ya, sehingga terserah pengadilan hakimnya mau menerapkan yang mana yang akan dipakai untuk memvonis itu. Kalau ternyata pengadilan memvonis, si fulan telah meninggal dunia, maka semenjak dijatuhkan vonis oleh pengadilan baru berlaku tuh yang namanya masa iddah itu, ya, karena dianggap meninggal dunia, ya, arba'ah, ya, asyur wa asyra, ya, arba'at asyur wa asyra, ada 4 bulan 10 hari, ya, 4 bulan 10 hari adalah masa iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Setelah lewat masa iddah itu baru dia boleh menikah. Jadi antum jangan ngebet dulu, Bang Sam, ya. Antum jangan ngebet dulu, ya, mau nikahin perempuan taunya masih ada lakinya, ya, karena ketidakjelasan. Maka yang dipakai, antum nggak bisa menikah kecuali yakin bahwa suaminya itu telah meninggal dunia. Karena yang ragu-ragu tadi, paling udah mati, nggak bisa tuh, ya. Ini contohnya tadi, ya, al yakin la yazulu bisyak, dengan kaidah-kaidah turunannya, gitu kira-kira. Ada lagi? Ya, silakan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah laki-laki yang meninggalkan istrinya bertahun-tahun bisa jatuh cerai? Belum tentu juga. Bisa jatuh cerai kalau istrinya menuntut kepada pengadilan. Tapi kalau si istrinya ini ridho, ya, dia dengan kondisi yang sekarang, sekalipun suaminya nggak jelas juntrungannya, dia masih berharap-harap suami bisa pulang, maka selamanya itu dia tetap adalah istri daripada seorang suami ini.
nggak bisa. Kecuali dia menuntut ke pengadilan, kan gitu tuh. Dalam syighah taklik itu ya. Syighah taklik dalam pernikahan itu termasuk rukun nikah bukan? Hah? Kalau orang nikah wajib nggak baca syighah taklik itu? Wajib nggak? Kagak wajib, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Ya, itu kan namanya perjanjian nikah sebenarnya. Ya kalau sudah perjanjian nikah ya ditaati. Tapi kalau kita nggak mau baca syighah taklik itu nggak ada masalah. Ya dan sebenarnya macam-macam syighah itu ya, perjanjian tuh macam-macam. Ya ada perjanjian syighah taklik, maksudnya apa? Ada syighah yang menyatakan tentang redaksi ya jatuhnya talak itu. Ya. Nah kalau istri ini ridho, tetap ridho dia menjadi istri daripada seorang suami selamanya dia masih punya suami. Ya. Selamanya masih punya suami dia. Nah ini hati-hati sekali. Ya, maka ini penting kecuali dia mengadu kepada pengadilan minta diselesaikan urusannya itu. Ya, ada lagi? Masih ada? Ibu-ibunya? Ibu-ibunya ada cuma nggak nanya. Ibu-ibunya ada. Ya. Baik, alhamdulillah kalau sudah tidak ada. Mudah-mudahan informasi ilmu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini menambah wawasan keilmuan kita. Insya Allah kita masih lanjut nih ya, nanti antum akan tahu kenapa sih hukum ini bisa berubah ya, kenapa sih ulama ini mengatakan ini, yang ini mengatakan itu ya. Jadi kita tahu tuh, ini biasanya ada para ulama, sebagian besar ulama yang mengambil hukum itu dengan berangkat dari hujah kaidah fikih ini, dengan catatan kaidah fikih itu ya itu disandarkan kepada nas-nas syar'iyah. Ya maka ulama masih membolehkan bahwa kaidah fikih itu ya jatuhnya bukan kaidah fikih lagi, itu termasuk dalil juga ya yang bisa dijadikan sebagai hujah untuk kita bisa beramal. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma faqihna wa dzurriyyatana fid din. Semoga Allah memudahkan kita dan memudahkan keluarga kita untuk memahami agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.